Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Makarim, NIM A22019007 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya tentang perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai urgensi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi pendidikan menurut Arifin Thohirin atau Thohirin merupakan upaya sadar untuk mengembangkan kepribadian sepanjang hayat baik di sekolah maupun di madrasah. Pendidikan juga berarti proses fisik dan mental individu untuk mengembangkan kepribadian utama, kepribadian yang berkualitas. Di sini saya akan menjelaskan urgensi dari perencanaan pembelajaran. Elemen kunci dari proses pembelajaran adalah pendidikan profesional. Guru memainkan peran penting dalam semua sistem dan proses pendidikan. Banyak pendidik memiliki profesi yang sama dengan pendidik atau guru, tetapi memiliki spesialisasi yang berbeda. Pendidik dianggap profesional dan tidak cukup hanya memiliki gelar sarjana atau sertifikat sebagai prasyarat saja. Sedangkan urgensi dari pengelolaan kelas pada proses belajar mengajar ditimbulkan antara lain kegagalan siswa dalam belajar, menurunnya motivasi belajar, menurunnya kedisiplinan siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi perencanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran terdiri dari dua kata istilah, perencanaan dan pembelajaran, yang berarti membuat keputusan tentang apa yang perlu Anda capai atau tujuan apa yang akan Anda capai. Proses perencanaan harus dimulai dengan mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai melalui analisis kebutuhan dan dokumentasi yang lengkap. Kemudian, menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, definisi pengelolaan kelas merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki saat mengelola kelas. Manajemen kelas berbeda dengan manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran lebih fokus kepada perencanaan kelas, sedangkan pengelolaan kelas merupakan upaya untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal bagi proses pembelajaran. Untuk tujuan dari rencana pembelajaran adalah sebagai berikut: mengarahkan kegiatan belajar siswa dan kegiatan pendidikan guru sebagaimana rencana yang diprogramkan secara sistematis. Untuk tujuan pengelolaan kelasnya itu sendiri adalah untuk menyediakan fasilitas bagi kegiatan belajar berbagai jenis siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual kelas. Kemudian, prinsip-prinsip rencana pembelajaran itu sendiri adalah yang pertama, perhatian karakteristik anak, kondisi batin siswa. Kemudian yang kedua, didasarkan pada kurikulum yang berlaku, baik berupa kurikulum maupun dalam bentuk pelajaran yang dikembangkan. Ketiga, kegiatan belajar yang sistematis yang memperhatikan urutan dari mudah menuju ke sulit. Kemudian untuk prinsip pengelolaan kelasnya itu sendiri menurut Muhaimin 2002 meliputi pertama, prinsip persiapan adalah kematangan dan fisik, pertumbuhan psikolog, kecerdasan, latar belakang pengalaman. Untuk yang kedua, prinsip motivasi atau motivation adalah daya penggerak atau daya tarik yang memancing tindakan menuju suatu tujuan tertentu. Ketiga, prinsip perhatian adalah strategi kognitif. Ia mencakup 4 keterampilan berorientasi masalah. Kemudian untuk manfaat perencanaannya itu sendiri, manfaat perencanaan pembelajaran selama berlangsungnya pendidikan dan pembelajaran adalah
sebagai pedoman kegiatan untuk mencapai tujuan, sebagai pola dasar pengaturan tugas dan wewenang masing-masing unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian untuk manfaat pengelolaan kelas adalah mendorong siswa untuk mengungkapkan pendapat mereka secara bebas tentang masalah, untuk meningkatkan kepercayaan diri, untuk mempromosikan toleransi di antara siswa, dan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kreativitasnya. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai landasan yuridis dan landasan teoretik. Landasan yuridis, pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, TAP MPR, dan masih banyak lagi. Disebutkan juga pada pasal 27 ayat 3 amandemen bahwa setiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 ayat 1 juga menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Untuk landasan teoretiknya itu sendiri, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang berjiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Kemudian di sini ada instrumentasinya. Kebutuhan siswa tentunya berbeda-beda. Sebagai guru tentunya membuat RPP dan mengkomunikasikannya kepada siswa. Menikmati pembelajaran dapat mengubah cara berpikir siswa. Proses belajar ini berlangsung melalui interaksi indera manusia, sumber pengetahuan. Kemampuan gaya belajar seperti gaya belajar visual, yaitu melihat, gaya belajar auditori, mendengar, dan gaya belajar kinestetik, yaitu gerakan, juga berbeda. Rencana pembelajaran adalah langkah pertama dalam perencanaan dan harus dibuat sebelum melakukan sesuatu sehingga Anda dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan sebaik-baiknya. Guru juga dapat mengevaluasi hasil belajar siswa. Penilaian adalah proses sistematis untuk menentukan seberapa baik seorang siswa telah mencapai tujuannya tersebut. Implikasinya, kepemimpinan kelas merupakan salah satu landasan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang optimal. Keterampilan ini memungkinkan guru untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi siswa dan menciptakan disiplin belajar yang sehat. Baik, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.